Hai Sal. Hai Mbak Ula.
Pagi Najwa. Pagi Wawa. Selamat pagi. Pagi Rizka. Pagi Rizka. Pagi Bu. Pagi Fafa. Pagi Bu. Selamat pagi Gaida. Pagi Bu. Selamat pagi Rosi. Pagi Bu. Selamat pagi Sifra. Selamat pagi Sifra. Pagi Bu. Harap bersabar ya, 10 menit lagi Bu Ula mulai kegiatan pembelajaran. Menunggu teman-teman kalian dulu bergabung. Ya. Selamat pagi Sifra. Selamat pagi Alisa. Pagi Selamat Bu. pagi Kiki. Pagi Bu. Selamat pagi Farah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Jessie. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Yani. Selamat pagi Indrayani. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Vio. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Vero. Selamat pagi. Selamat pagi Astrid. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Cika. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Kak Lila. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Reva. Pagi, Bu. Hmm? Selamat pagi, Adifa. Pagi, Bu. Selamat pagi, Zahra. Pagi, Bu Ula.
Mohon maaf, Bula ingin bertanya, Yuli Astuti ini siapa? Saya Bu Salma. Oh, Salma. Kan HP saya nggak bisa. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Iya. Selamat pagi, Salma. Pagi juga Bu. Selamat pagi, Alfika. Selamat pagi, Alfika. Selamat pagi Bu. Baik. Jam sudah menunjukkan pukul 7:10. Bola akan segera memulai pelajaran pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bula ingin mendengar semangat kalian pagi ini. Semangat tidak pagi ini untuk mengikuti pelajarannya Bula? Semangat. Semangat Bu. Ayo kurang keras. Semangat tidak untuk pagi ini? Semangat, Bu. Oke. Sebelum Bu Ula memulai materi pada pagi hari ini, Bu Ula minta tolong untuk Alisa memimpin teman-temannya berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alisa. Nah, Sama-sama. sebelumnya Bu Ula ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Bu Ula minta tolong on-kan kamera ya, Nak. Adifa. Saya Bu. Mana Adifa? Saya. Mana Adifa? Adifa? Ya Bu. Oke. Saya Bu. Ya. Alvina Syahrani ada? Alvina? Belum ada. Alisa Rahma Anggraini? Saya, Bu. Oke. Amanda Wahyu Isnaini? Amanda Wahyu ada? Belum. Anissa Cikar Ramadhani? Saya Bu. Oke. Astrid Anggoro Kasih? Hadir Bu. Oke. Afia Rizkita Azima? Ada. Dewi Rahmawati Maurina? Ada? Dewi? Dewi? Oke. Farah Fadia? Hadir. Fatima Azahro? Fatima Azahro? Oke. Fiona Indra Margareta? Hadir, Bu. Oke.
Gaida Kaisa Nur Adinda. Hadir, Bu. Oke. Helvika Mudatilova. Saya, Bu. Indrayani Puspitasari. Hadir, Bu. Karisma Dwi Amalia. Oh, ini keluar ya. Kailila Rizkina Hamdri Putri. Hadir, Bu. Oke. Kidung Kinanti. Hadir, Bu. Laureta Wongtono. Oke. Lavenia Khairunisa. Lavenia. Leni Amelia Citra. Belum ada. Lituhayu Kalahari. Lituhayu belum ada. Najma Salma Nazila. Belum ada. Najwa Aulia Fauzi. Saya, Bu. Oke. Nindiera Rizia Mulyawan. Saya, Bu. Nur Faila. Hadir, Bu. Revalina Azahra Prayogi. Hadir, Bu. Rizka Eka Variana. Hadir, Bu. Rosi Leli Agustin. Hadir, Bu. Sifra Octavia Akhada. Iya, Bu. Oke. Syarifah Fatimatus Zahro. Veronica Kartika Fortuna Sudarmadi. Hadir, Bu. Oke. Wang Sinle Viria Jesinta. Widya Hayu Marcelina. Widya belum masuk. Zahra Esya Adinda Putri. Hadir, Bu. Baik. Oke. Sifra, Bu Bula minta tolong untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu ya, Nak. Iya, Bu. Nanti kalau menjawab atau ingin bertanya silahkan di-on-kan. Oke? Nah, mengenai materi minggu lalu, ada yang masih ingat kita telah mempelajari tentang apa? Pembuatan pola apa? 2 minggu kemarin. Pola dasar, pola celana formal, Bu. Ya, bagus. Dari pembuatan celana formal, ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Apakah Bu. ada yang masih bingung dalam pengerjaannya? Tidak. Ada yang masih ingat langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat pola celana kerja pada 2 minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Hal pertama yang perlu dilakukan apa dulu? Hal yang pertama yang perlu dilakukan? Menyiapkan? Alat dan bahan. Bagus. Yang kedua? Menganalisis? Menganalisis desain. Yang ketiga? Langkah yang ketiga apa? Membuat pola Desain. dasar. Ya, bagus. Setelah membuat pola dasar, langkah berikutnya apa? Mengutip Bagus, pola dasar Rosna. depan. Bagus. Setelah mengutip pola dasar, hal apa yang dilakukan?
Ayo, tidak usah takut. Buat pola celana bagian belakang. Bagus, Elvika. Selanjutnya, setelah membuat pecah pola, mengkutip. Mengkutip untuk pola belakang. Ya, bagus, Elvika. Pola belakang juga pola depan. Ya. Nah, karena minggu kemarin kita sudah membuat pola celana kerja, untuk hari ini Bu Ula akan memberikan materi mengenai pembuatan pola gamis. Nah, hari ini Bu Ula akan menjelaskan mengenai konsep dari gamis itu apa, yang pertama. Yang kedua, macam-macam dari gamis itu apa. Yang ketiga, perbedaan dari gamis dan gaun. Yang keempat adalah membuat pola dari gamis tersebut. Nah, Bu Ula harap kalian bisa aktif ya di kelas ini. Tidak perlu takut untuk menjawab, bertanya atau berpendapat. Masing-masing dari kalian punya kesempatan yang sama untuk menambah poin, ya. Jadi, apapun usaha kalian untuk aktif di kelas Bu Ula akan menghargai, oke? Jadi tidak perlu takut untuk menjawab, bertanya atau berpendapat. Di sini kalian bebas untuk mengeluarkan semua pendapat kalian. Dari sini paham ya anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, untuk itu sebelumnya Bu Ula ingin mengingatkan bagi yang belum meng-on-kan kamera, Bu Ula minta tolong untuk men-on-kan kamera ya. Karena hari ini merupakan kegiatan pembelajaran lesson study yang setiap kegiatan dari kalian akan diamati oleh observer yang sudah bergabung pada rumit ini. Ya, Bu Ula minta tolong untuk meng-on-kan kamera sepanjang pembelajaran ini berlangsung. Oke? Oke. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Ula akan menge-share PPT dari pembuatan pola gamis. Sebentar. Apakah sudah tampak di layar kalian, anak-anak? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Baik, Bu Ula mulai. Dari pembuatan pola gamis, materi kita hari ini ya. Nah, sebelumnya Bu Ula ingin menanyakan, apa itu gamis? Menurut kalian saja, tidak harus terpaku pada teori atau buku. Dari kehidupan sehari-hari yang dipakai oleh wanita pada umumnya, atau ibu kalian, atau kakak kalian, atau kalian sendiri. Menurut kalian, gamis itu apa? Saya, Bu. Sebutkan nama. Iya. Oke, Farah silahkan. Menurut saya, gamis itu Hmm. pakaian wanita model baju yang menyatu antara atasan dan bawahan yang berbentuk lurus, panjang, dan longgar sehingga seluruh badan dari leher sampai kaki tertutup. Bagus, Farah. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Oke.
Apa itu gamis? Seperti yang sudah dijelaskan Farah tadi, bagus sekali. Gamis adalah pakaian modest yang berupa terusan dari bagian atas tubuh sampai pertengahan betis atau mata kaki. Nah, pada umumnya gamis merupakan pakaian populer yang dikenakan oleh wanita pada era ini. Karena dari gamis sendiri itu sudah banyak model atau desain yang mengikuti tren, sehingga apalagi di Indonesia ya, yang mayoritas Muslim, menjadi pilihan favorit bagi wanita Indonesia. Karena disediakan beragam desain dan beragam warna juga. Nah, selanjutnya, konsep dari gamis itu sendiri. Sebenarnya gamis itu sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, yang menjadi suatu kebudayaan wanita Muslim dalam berpakaian, khususnya di daerah Timur Tengah ya. Namun, semakin berkembang pada abad ke-7 pada saat Islam berjaya pada masa itu. Nah, selanjutnya, bentuk dari gamis atau model umumnya dari gamis adalah merupakan bentuk terusan yang lurus, panjang, dan longgar, dan berfungsi untuk menutupi seluruh badan, dari bagian leher hingga mata kaki. Nah, jadi secara tidak langsung, yang paling penting dari busana ini adalah untuk memenuhi etika kesopanan atau keasusilaan. Nah, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih gamis yang pertama adalah pemilihan modelnya. Cocok apa tidak dengan tubuh si pemakai. Itu perlu untuk dipertimbangkan, terutama pada bagian lingkar badan dan lengan. Nah, yang kedua adalah segi pemilihan bahan gamis. Diutamakan bahan yang harus digunakan adalah yang pertama lembut, yang kedua tidak panas dan menyerap keringat, karena di sini diutamakan adalah kenyamanan dalam selama memakainya. Nah, yang ketiga adalah dari segi kesesuaian dengan ukuran tubuh. Harus disesuaikan dengan ukuran tubuh si pemakai, entah dari panjangnya, lingkar badan, lingkar lengan, sehingga tingkat kenyamanannya dirasakan oleh si pemakai selama memakainya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari gamis itu sendiri. Yang pertama adalah gamis ruffle. Menurut kalian, sependapat kalian ini ya, sepengamatan kalian dari gambar tersebut, yang dimaksud dengan gamis ruffle itu seperti apa? Tidak usah takut. Menurut kalian saja. Siapa? Sebutkan nama. Kidung Kinanti. Oke, Kiki. Silahkan. Gamis raffle itu raffle-nya dari kerutan yang di bagian dada itu. Bagus. Kita lihat ya. Nah, benar sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Kiki, bahwa gamis ruffle merupakan gamis yang memiliki ciri khas identik ya, penggunaan ruffle. Biasanya penggunaan ruffle ini digunakan pada bagian depan, seperti pada gambar, atau pada bagian leher, bagian bawah rok, atau bagian lengan. Nah, untuk besar kecilnya ruffle tergantung dari selera penggunanya. Selain untuk meningkatkan nilai estetika, ruffle juga bisa menambah kesan feminim pada si penggunanya. Nah, untuk busana gamis ruffle ini cocok digunakan untuk keperluan acara formal. Untuk selanjutnya, gamis lengan lonceng. Siapa yang bisa menjelaskan analisis desain dari gamis tersebut? Saya, Bu. Silakan. Sebutkan nama. Sifra. Sifra. Oke, Sifra. Silakan, Sifra. Gamis yang bermodel di pergelangan tangan kain lebih longgar. Bagus. Kita lihat ya. Nah, benar sekali yang seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Sifra, bahwa gamis lengan lonceng memiliki identitas atau ciri khas dari segi pengembangan lengannya. Biasanya disebut dengan lengan lonceng. Nah, pada umumnya ya, secara dasar, lengan lonceng merupakan pengembangan dari lengan licin. Nah, selain memberi kesan unik, juga lengan lonceng berfungsi untuk menambah keindahan dari busana gamis tersebut. Oke, selanjutnya
Gamis busui. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai gamis Bu. busui? Silakan sebutkan nama, Nak. Helvika Mudatilova. Helvika. Oke, silakan Helvika. Menurut saya gamis bunsui biasanya didesain khusus untuk bunsui. Biasanya di daerah dada terdapat aksen kancing atau resleting supaya bunsui tersebut lebih mudah untuk menyusui anaknya. Gitu. Bagus sekali. Terima kasih Helvika. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Helvika, benar sekali bahwa gamis busui secara fungsional mempermudah kegiatan untuk ibu-ibu dalam menyusui bayinya. Nah, biasanya terdapat opening resleting atau kancing pada bukaan TM-nya. Bagus sekali Helvika. Selanjutnya, gamis full kancing. Ayo, menurut kalian gamis full kancing itu seperti apa? Dapat nilai tambah loh dari Bu Ula. Buat yang menjawab. Sebutkan nama. Adifa Farunisa. Silakan Adifa. Gamis full kancing ini gamis yang berbentuk panjang, terus itu agak lebar, terus itu bukaannya itu full kancing semua dari leher sampai mata kaki. Bagus sekali Adifa. Seperti yang sudah dijelaskan Adifa, gamis full kancing merupakan jenis gamis yang dilengkapi dengan banyak kancing di bagian depannya. Nah, pada dasarnya bentuknya mirip seperti kemeja wanita atau blus wanita, hanya saja ukurannya lebih panjang. Jadi cocok untuk acara casual ataupun bisa dibuat untuk kuliah. Nah, selanjutnya, gamis peplum. Siapa yang bisa menjelaskan jenis dari gamis peplum ini? Menurut kalian saja. Silahkan. Dapat nilai tambah loh dari Bu Ula loh, nggak usah takut. Gamis peplum. Silahkan. Ayo, siapa yang bisa? Saya boleh. Boleh, silahkan, Vero. Gamis peplum, mungkin gamis yang bentuknya kelihatannya bagian atas sama bawahnya itu pisah. Seperti modelnya itu kayak atasnya itu kayak baju potongan rok gitu, terus bawahnya itu ada dress. Kelihatannya seperti itu. Cuma itu sebenarnya nyambung dan modelnya itu rok bagian bawah. Mungkin begitu. Ya, bagus Vero. Terima kasih atas jawaban yang bagusnya. Gamis peplum sendiri itu merupakan gamis yang terkesan simpel, sederhana namun terlihat elegan. Biasanya merupakan model gamis yang di bagian tertentu ya, seperti ini di bagian pinggang, sedikit dikembangkan. Biasanya menggunakan pecah pola rok lingkar. Nah, fungsi dari peplum itu sendiri memberikan kesan yang ramping pada penggunanya. Sehingga selain ramping, juga memberikan kesan yang panjang dan jenjang pada tubuh dari si pemakai. Nah, untuk selanjutnya, gamis ikat. Ada yang bisa menjelaskan? Saya dari gamis ikat, silakan. Siapa? Revalina. Reva. Oke, silakan Reva. Menurut saya gamis ikat itu dilihat dari yang bagian pinggangnya itu ada ikatannya. Terus kayak gamisnya lebih sedikit ngepres sama tubuhnya yang memakai. Bagus Reva. Gamis ikat, seperti yang dijelaskan Reva tadi ya, terdapat simpul ikatan pada bagian pinggang. Nah, pada dasarnya gamis ikat sendiri itu merupakan gamis biasa, gamis basic ya. Hanya saja ditambahi teknik draperi pada bagian kanan dan kirinya. Nah, pada bagian pinggangnya ini kan ada yang diikat ini. Nah, ini menggunakan teknik draperi atau draping. Sehingga bisa diikat seperti ini. Jadi terkesannya langsung nyambung dari kainnya gitu ya. Ikatannya simpulnya ini. Sehingga bagus seperti ini. Nah, selanjutnya gamis layer.
Siapa yang bisa menjelaskan? Dapat nilai poin dari pula tambahan. Sebutkan nama. Sifra. Sifra. Gamis Ada yang layar. lain? Ada yang lain? Sifra tadi sudah menjawab ya? Sudah. Sudah. Ada yang lain? Biar nilai plusnya itu merata gitu loh. Ayo, silakan. Saya Bu Tidak usah takut. Sebutkan nama. Zahra. Zahra. Silakan Zahra. Menurut saya gamis layer itu gamis yang memiliki model berlapis-lapis atau berlayer. Bagus sekali Zahra. Seperti yang dijelaskan oleh Zahra sendiri, gamis layer merupakan gamis yang terdiri dari tumpukan ya. Sebentar. Ada yang masuk. Nah, terkesan dia menggunakan tumpukan kain, aksen tumpukan kain seperti ini, atau layering, seperti yang sudah dijelaskan oleh Zahra sebelumnya. Nah, dalam pemakaiannya, gamis ini terkesan seperti menggunakan gamis atasan, terus ada dobelan rok gitu loh di bawahnya. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, si pemakainya kan terlihat seperti memakai pakaian rangkap, padahal tidak. Itu merupakan aksen saja, aksen layering dari gamis tersebut. Nah, biasanya busana ini cocok untuk digunakan ke acara pesta atau formal. Nah, kira-kira menurut kalian gamis itu cuma dipakai oleh wanita saja atau bagaimana? Pria apa ada jenis gamis tertentu yang bisa dipakai oleh pria? Menurut kalian ada tidak? Ada. Ada, ya benar sekali. Gamis tidak hanya dipakai oleh wanita saja, akan tetapi pria juga bisa memakai gamis, akan tetapi desainnya itu lebih klasik, lebih simpel ya, dan hanya itu saja gitu loh desainnya daripada desain gamis wanita yang beragam. Kedua, warna yang dipakai itu cenderung netral, seperti warna putih, hitam, abu-abu. Dan di Indonesia sendiri biasanya dipakai pada kesempatan untuk beribadah dan merayakan hari raya umat muslim. Nah, selanjutnya, dari macam-macam gamis, masih ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Maaf Bu, Ya. Ya, jika? untuk gamis cape itu belum di gamis cape. Oh, gamis cape. Oh ya, terlewat ya. Oke. Terima kasih, Cika. Nah, gamis cape. Ada yang tahu tidak analisis desain dari gamis cape? Menurut kalian saja. Ya, sebutkan nama. Rizka, Rizka, silakan Rizka. gamis yang dibuat dengan model kayak dilengkapi sebuah cape pada bagian badan atas. Ya, bagus sekali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizka adalah gamis cape merupakan gamis yang memiliki cape ya pada bagian leher. Nah, itu berfungsi sebagai detail yang memberikan keunikan tersendiri dari busana tersebut. Biasanya potongan cape itu cukup longgar sehingga menutupi lekuk tubuh bagian atas dari si pengguna. Dari sini ada yang masih ditanyakan mengenai macam-macam gamis? Tidak, Bu. Tidak. Bu Ula lanjutkan ya. Perbedaan gamis dan gaun. Dari dua gambar ini, ya, gambar gamis dan gaun, menurut kalian perbedaan dari gamis dan gaun itu apa? Dinilai yang pertama dulu dari desain yang digunakan. Silakan sebutkan nama. Saya Bu Elvika. Elvika tadi sudah menjawab ya. Yang lain dulu, ya. Bula beri kesempatan untuk yang lain dulu. Yang belum pernah ada suaranya silahkan. Dapat nilai plus loh dari Bula. Gak usah takut salah, namanya juga belajar, gak apa-apa. Setahunya kalian, menurutnya kalian. Saya Bu Sebutkan nama. Indrayani Puspitasari. Indrayani Puspitasari. Silakan Indrayani. Menurut saya ini gamis itu cenderung longgar dan tertutup. Lalu biasanya lengannya panjang. Bagus. Kemudian?
Untuk gaun sendiri itu seperti apa? Untuk gaun biasanya ada yang panjang, ada yang pendek. Bagus. Terus? Lalu biasanya itu ngepres sama tubuh gitu untuk membentuk. Membentuk tubuh. Iya. Bagus Untuk menunjukkan sekali. bentuk tubuh. Bagus sekali Indrayani. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Indrayani tadi sudah mewakili semua jawaban dari desain yang digunakan ya. Pertama dilihat dari kelonggarannya. Kalau gamis dia lebih longgar. Terus untuk lengannya sendiri biasanya dipakai lengan panjang. Karena tujuan dari gamis itu sendiri adalah untuk menutupi bagian tubuh. Dan untuk memenuhi kebutuhan sosial atau untuk menutupi kebutuhan norma asusila tadi ya. Untuk gaun sendiri lebih menekankan pada lekuk tubuh, kemudian desainnya juga lebih beragam ya untuk panjangnya, bisa pendek, bisa panjang. Nah, untuk selanjutnya adalah dilihat dari siapa yang memakainya. Perbedaan dari gamis dan gaun? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Sebutkan nama. Saya Bu. Siapa? Baik, silakan Astrid. Iya. Kalau gaun mungkin lebih umum, jadi siapapun bisa memakainya. Bagus. Kalau gamis lebih spesifik ke orang Muslim. Bagus. Ya, bagus sekali Astrid. Sudah mewakili jawaban ya. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah digunakan pada saat kesempatan atau acara apa? Silahkan. Siapa yang ingin menjawab? Dapat nilai poin plus loh dari Bula. Saya. Sebutkan nama. Veronica. Vero. Vero sudah ya tadi ya? Iya. Vero sudah. Gak apa-apa. Nah, Bula kasih kesempatan buat yang belum jawab dulu ya. Oke? Iya. Yang lain? Yang belum ada suaranya silahkan. Lumayan loh, kalau misalkan nilainya kurang bisa nambah nilai kalian loh nanti. Saya Bu. Silakan sebutkan nama. Jessie ya? Iya. Ya, silakan. Kalau gamis itu biasanya dibuat kayak acara pengajian. Bagus. Gaun itu biasanya pesta. Ya, bagus. Seperti yang sudah dijelaskan Jessie tadi, biasanya gamis digunakan untuk acara lebih ke keagamaan ya. Soalnya biasanya sering dipakai pada kegiatan pengajian atau kegiatan ibadah. Untuk gaun sendiri lebih umum karena digunakan untuk keperluan kesempatan pesta. Ya. Untuk selanjutnya, dari perbedaan gamis dan gaun masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Bula lanjutkan ke membuat pola gamis. Bula minta untuk memperhatikan ya setiap step langkahnya biar nanti untuk mengerjakan LK kalian tidak mengalami kesulitan atau salah dalam bertanya. Ya, boleh. Perbedaannya gamis sama tunik itu apa? Gamis dengan tunik. Nah, kalau tunik itu lebih terkesan ini ya, lebih ke arah pecah polanya itu mirip blus ya, cuman dia lebih panjang. Kalau menurut Bula seperti itu. Atau ada yang lain ingin menambahkan perbedaan dari tunik dan gamis? Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Siapa? Sebutkan nama. Helvika. Helvika, silakan Helvika. Kalau menurut saya tunik itu lebih ke casual, soalnya tunik itu kan kayak baju biasa tapi lebih panjang gitu ya. Terus bawahnya masih pakai celana. Tapi kalau yang gamis itu lebih ke blus, dress dari atas sampai bawah itu pakai rok. Bagus, Helvika. Ada yang ingin menambahkan lagi? Apa sudah cukup? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih Vero untuk pertanyaannya.
Nah, untuk selanjutnya adalah membuat pola gamis. Bula minta perhatikan setiap stepnya ya, untuk mempermudah kalian dalam pengerjaan LK kalian selanjutnya. Dan nanti di akhir materi Bula akan memberikan kalian kuis. Jadi Bula minta perhatikan baik-baik step dan langkah dari membuat pola gamis. Oke? Oke? Dari sini paham ya? Ya, Bu. Iya, Bula lanjutkan. Membuat pola gamis. Hal pertama yang perlu dilakukan seperti biasa ya, mempersiapkan alat dan bahan. Dan alat dan bahannya pun mungkin kalian sudah sering mengenalnya. Yang pertama adalah pensil hitam, buku pola, pensil merah biru, kertas Joomla, dan penghapus. Selanjutnya adalah penggaris skala, lem, penggaris lurus, penggaris pola kecil, dan gunting kertas. Nah, kalian kan sudah familiar pasti dengan alat dan bahan ini. Kemudian selanjutnya adalah proses untuk menganalisis desain dari gamis. Dari gambar desain tersebut, menurut kalian nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu apa? Sepemahaman kalian. Silakan, sebutkan nama. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa? Saya Veronica. Vero lagi. Ada yang lain? Sabar ya Vero ya, sebentar ya. Ada yang lain ingin menjawab? Yang belum pernah ada suaranya, silakan. Ayo silakan. Gak mau nilai tambah ini dari Bu Ula ini. Gak usah takut salah, gak apa-apa. Coba dulu. Saya Nama Bu. apa? Sebutkan nama. Kailila. Kailila, silakan Kailila. Itu bagian nomor 1 kerah. Dan nomor 2 lengan baju. Dan nomor 3 bisa jadi kayak resleting gitu Bu. Bagus. Dan nomor 4 panjang baju. Oke. Dari bahu sampai mata kaki. Oke, bagus sekali Kailila. Ada yang ingin menambahkan? Kira-kira nomor 1 itu tadi sudah dijawab Kailila ya. Nomor 1 kerah. Nah, menurut kalian itu kerah apa yang digunakan? Nomor 2 lengan. Lengan apa yang digunakan? Ada yang bisa menjawab? Ayo silakan, nggak perlu takut. Kailila tadi sudah bagus ya jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Nomor 1 itu kerah apa? Ayo, siapa yang mau coba? Ayo, tidak usah takut. Vero mungkin ingin mencoba? Vero? Vero ingin mencoba menjawab? Siapa? Sebutkan nama. Veronica. Oh ya, Vero. Ya, tadi kamu sudah itu kan. Coba. Nomor 1, melengkapi jawaban dari Kailila. Bagian pertama adalah kerah. Itu kerah biasa atau kerah potong bunglon apa itu. Jadi kerahnya hanya kerah biasa, itu biasanya hanya dikasih kain atau hanya dilipit. Kemudian untuk bagian lengannya seperti tadi yang dibahas, yaitu lengan lonceng. Yaitu semakin ke ujung itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Vero. Bagus sekali Vero sudah mencoba untuk menjawab ya. Ada yang ingin melengkapi lagi jawaban dari Veronica? Ayo silahkan. Gunakan kesempatan dengan baik-baik untuk menambah poin kalian. Ada yang tahu 1 itu kerah apa? Lebih spesifik lagi. Ada yang tahu? Oke, kalau dilihat dari penampakan kerahnya, mirip kerah Shanghai ya. Atau kerah yang biasanya dipakai untuk pakaian Cina. Akan tetapi dia tersambung. Jadi di sini yang digunakan pada desain tersebut adalah kerah tegak. Perlu diingat, itu namanya kerah tegak. Oke? Ya. Nah,
Seperti jawaban yang sudah diwakili oleh teman-teman kalian tadi, yang pertama adalah kera tegak, yang kedua lengan lonceng, yang ketiga adalah opening sistem zipper pada bagian TB, ya, dan yang keempat adalah desain dari panjangnya, ya, panjangnya dia full length hingga mata kaki, kemudian desainnya longgar. Itu sudah menjadi ciri khas dari gamis tersebut, oke? Untuk selanjutnya, ukuran yang diperlukan dalam pembuatan pola dasar badan dan pecah polanya ya. Yang pertama adalah lingkar badan. Yang kedua adalah lingkar pinggang. Yang ketiga adalah lingkar panggul, panjang bahu, lebar bahu, panjang depan atau panjang muka, dan lebar muka. Namun untuk lingkar pinggang, rumus pola depan adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 cm. Pola belakang 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 dikurangi 3, ditambah 3 maksud saya. Dan untuk lingkar panggul, untuk pola depan adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Dan untuk pola belakang adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm. Nah, untuk ukuran yang selanjutnya, Bu Ula minta tolong, siapa ya dari tadi belum ada suaranya? Nindi Era? Lingkar lehernya 36, yang sisi 16 cm, tinggi puncak dadanya 17, lebar punggung 34 cm, panjang punggungnya 35, tinggi panggul 18, panjang gamis 125. Ya, terima kasih Nindi. Untuk selanjutnya adalah membuat pola dasar badan, bagian depan dan belakang. Nah, perlu diperhatikan ya untuk pemakaian garis pada TM. Ini dinamakan TM. Garis yang digunakan adalah garis putus titik. Biasanya sering lupa. Perlu diperhatikan ya untuk penggunaan garis polanya. Ini dinamakan garis TM. Nah, yang ini diberi nama garis TB yang sebelah sini. Kenapa kok diberi simbol seperti ini? Karena ini sambungan. Dia lipatan. Sedangkan bagian TB kenapa kok lurus dan utuh? Karena dia merupakan perpotongan. Jadi biasanya kalau buat baju gitu ya, di bagian belakang, untuk gamis kan ada opening zippernya kan bagian belakang. Nah, itu kan potongan. Nah, kenapa kok dia menggunakan garis utuh? Karena dia perpotongan. Kalau misalkan garisnya seperti ini ya, strip titik seperti ini dia sambungan, lipatan. Jadi seperti pola depan blus gitu ya, yang tidak ada openingnya gitu. Biasanya kan dilipat gitu ya. Nah, seperti ini simbolnya. Perlu diperhatikan ya. Jadi nanti Bu Ula tidak ingin kalian tetap menggunakan garis lurus di sini. Oke? Oke. Selanjutnya, ukuran yang diperlukan untuk membuat pola dasar lengan. Bu Ula minta tolong siapa ya yang tidak ada suaranya dari tadi ya? Farah, silakan Farah. Ya Bu. Minta tolong bacakan. Ukurannya diperlukan meliputi 1. Lingkar kerung lengan sama dengan 47 cm. 2. Tinggi puncak lengan sama dengan 13 sampai 5 cm. Yang ketiga, panjang lengan sama dengan 55 cm. Nomor 4, panjang sikut 30 cm. Nomor 5, lingkar sikut 30 cm. Yang terakhir, lingkar pergelangan 24 cm. Baik, terima kasih Farah. Seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi ya, ukuran yang diperlukan untuk menggunakan pola dasar lengan yang pertama adalah lingkar lengan, tinggi puncak lengan, panjang sikut, lingkar sikut, dan lingkar pergelangan tangan. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat pola dasar lengan. Seperti ini. Tidak perlu Bu Ula jelaskan lagi ya, mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari ini. Nah, untuk selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengkutip pola dasar badan bagian depan dan belakang menggunakan kertas duslah. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan garis bantu, lebar muka, lingkar badan, dan lingkar pinggang.
Jangan lupa untuk beri identitas pola juga. Nah, selanjutnya, ini merupakan hasil kutipan dari pola dasar badan ya, bisa dilihat. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah mensejajarkan posisi garis bantu lebar muka, ya, lebar bahu, ya, dan lingkar badan, kemudian lingkar pinggang. Disejajarkan seperti ini untuk mempermudah kinerja kalian selanjutnya. Dan untuk pecah pola gamis, ya, terlebih dahulu lakukan pada bagian belakang terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjut ke bagian depan. Perlu dicatat ini ya. Jadi nanti biar lebih mudah gitu loh kinerja kalian untuk membuat pecah polanya. Nah, selanjutnya membuat garis panjang rok. Tadi panjang roknya 125 ya. Jadi kurang untuk panjang roknya ke bawah adalah 90 cm. Beri identitas B4. Kemudian buat garis bantu untuk lingkar bawah rok. Perhatikan posisi pola bagian depan ya. Jadi untuk garis bantunya harus lebih dari pola depan, karena nanti dari sisi pola depan ini, sisi bawah ini ditarik garis lurus ke bawah, sehingga membentuk seperti kotak. Ya, oke. Selanjutnya, dari titik H tadi, dibuat garis tegak lurus ke bawah hingga menyentuh garis bantu. Beri identitas huruf I. Kemudian hapus sisa dari garis bantu bawah rok. Dari sini paham? Paham, oke? Bula lanjutkan. Selanjutnya adalah membuat garis panggul. Nah, dari titik B turun 18 cm. Kemudian ditarik garis lurus ke arah kiri hingga menyentuh garis HI. Garis ini ya, garis HI ini tadi ya. Sampai menyentuh garis tersebut. Kemudian beri identitas I1. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik lingkar panggul. Nah, lingkar panggul sendiri memiliki rumus untuk pola belakang adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm. Nah, karena ini tadi ada kelonggaran ya untuk gamis, diberi kelonggaran minimal 2,5 cm. Didapat nilai 26,5 cm ya. Nah, selanjutnya tentukan titik 26,5 cm di garis panggul yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian tarik garis tegak lurus ke bawah hingga menyentuh garis dari lingkar bawah rok. Dari sini paham ya anak-anak ya? Oke. Oke, Bu Ula lanjutkan. Kemudian buat kelonggaran untuk bagian badan atas. Nah, dengan dari titik C1, posisi titik C1 turun 2 cm. Kemudian ditarik garis ke arah kiri ya, horizontal ke arah kiri 2,5 cm untuk kelonggaran. Hal ini berlaku juga untuk bagian pinggang. Diberi kelonggaran sebesar 2,5 cm. Oke? Dari sini, setelah dibuat kelonggaran, kemudian buat lengkung lingkar lengan baru. Kan tadi soalnya sudah diturunkan 2 cm ya dari pola badan dasar. Dibuat kerung lengan baru. Nah, seperti ini. Kemudian, buat garis sisi yang baru juga. Nah, selanjutnya, buat garis panggul. Tarik garis dari B3 ya. Tadi kan di garis panggul yang sudah dibuat. Hubungkan garis B3 dan B6. Kemudian lengkungkan seperti ini. Dan Bu Ula minta untuk membuat kelengkungannya jangan terlalu keluar ya. Jadi sehalus mungkin membuatnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dari titik bawah rok tadi ya, yang dibuat sejajar dari lingkar panggul, keluar 10 cm untuk melebarkan rok bagian bawah ya. Kemudian beri identitas B8. Kemudian hubungkan titik B6 dan B8 yang merupakan sisi bawah rok.
Untuk selanjutnya, dari titik B8 naik 2 cm untuk membuat lengkung lingkar bawah rok. Naik 2 cm. Kemudian beri identitas B9. Bentuk lengkung bawah rok, hubungkan garis B4 dan B9. Kemudian buat lengkungan. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjiplak kupnat. Nah, kupnat dibuat dengan membuat garis lurus dari titik tengah. Titik pangkal kupnat ini kan kupnat lebarnya 3 cm ya. Dicari titik tengahnya, 1,5-nya. Terus ditarik garis ke bawah sepanjang 12 cm. Kemudian dilukis. Nah, kalau secara digital tinggal di mirror saja. Dari sini paham ya, anak-anak? Iya, Bu. Oke, Bu Ula lanjutkan. Setelah sudah dilakukan semua langkah sebelumnya ya, karena gamis itu merupakan busana yang berukuran longgar dan tidak pas pinggang, maka untuk menghilangkan bagian pinggangnya ini, ya, harus ditarik garis dari titik C2 menuju B9 untuk menghilangkan lekukan pinggang. Nah, setelah selesai, baru dijiplak menggunakan kertas doslah biru. Jangan lupa sertakan identitas dan keterangan pola. Perhatikan garis polanya menggunakan warna biru, dan untuk garis bantunya menggunakan warna hitam dan putus-putus. Oke? Dari sini bisa dipahami ya? Oke. Untuk membuat, ini hasil kutipannya ya. Dan untuk membuat pola gamis bagian depan pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama dalam membuat pecah pola bagian belakang. Ya. Sama. Seperti ini. Nah, prinsipnya sama. Hanya saja perbedaannya adalah dalam membuat kupnat bagian depan. Prinsipnya sama. Untuk membuat kupnat, terlebih dahulu harus memindahkan titik puncak kupnat yang semula itu agak miring ya ke kanan, dibuat tegak. Jadi dengan membuat garis tegak lurus dari tengah garis kupnat bawah ini. Kan garis kupnat bawah ini kan sebesar 3 cm ya untuk lebar kupnat. Ditentukan titik tengahnya 1,5 cm. Kemudian ditarik garis lurus ke atas sepanjang 15 cm. Kemudian beri identitas H5 buat kupnat baru. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengutip kupnat maksud pula ya. Mengutip kupnat bagian atas dengan cara menarik garis dari titik tengah ke arah bawah sebesar 15 cm. Kemudian tinggal digambar saja kupnatnya. Kalau menggunakan pola digital, tinggal menggunakan tool mirror. Dari sini masih ada yang belum dipahami? Silakan bertanya. Ada yang masih bingung dari pecah pola badan gamis sebelum Bu Ula lanjutkan ke pecah pola lengan? Ada yang masih ingin ditanyakan? Saya. Ya, silahkan. Siapa? Helvika, Bu. Oke, Helvika, silakan Helvika. Kalau pola depan itu kenapa kupnatnya kok jadi lurus, Bu? Nah, kenapa kok diluruskan terlebih dahulu? Karena kalau misalkan dia tetap seperti itu, nanti kupnatnya menjadi miring. Jadi kan kalau misalkan nanti waktu dijahit, dia tidak, kesulitan kita untuk menjahitnya nanti. Dan bentuknya pun nanti tidak sama. Lebih bagus seperti ini, diluruskan terlebih dahulu posisinya. Kemudian nanti untuk proses menjahitnya juga semakin mudah. Berbedanya mungkin di hasil akhirnya saja sih. Lebih bagus hasil akhirnya diluruskan terlebih dahulu daripada tetap dimiringkan. Dari sini paham Helvika? Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih Helvika atas pertanyaannya. Ada yang lain ingin ditanyakan? Halo, anak-anak. Ada yang masih belum dipahami dari pecah pola badan? Insya Allah tidak, Bu. Baik, Bu Ula lanjutkan ya. Oke, siap. Bu Ula lanjutkan ya. Nah, seperti prinsipnya sama ya untuk bagian depan juga.
karena dia tidak pas pinggang, maka ditarik garis dari titik C2, I5 untuk menghilangkan lekukan pinggang. Prinsipnya sama. Nah, seperti ini hasil pecah polanya. Kemudian diciplak ya menggunakan kertas doslah merah. Jangan lupa untuk menebali dengan menggunakan pensil merah biru. Perhatikan garis TM, garis depan ini. Menggunakan garis putus-putus titik tadi. Jadi strip titik, strip titik, strip titik, karena dia lipatan. Oke? Dan untuk garis bantu, menggunakan garis putus-putus tinta hitam. Jangan lupa beri identitas pola. Nah, untuk membuat pecah pola lengan gamis, hal yang pertama dilakukan adalah sama. Mengutip pola dasar lengan terlebih dahulu menggunakan kertas doslah merah. Kemudian jangan lupa sertai dengan identitas garis bantu tengah. Garis bantu tengah ini harus tetap ada ya, untuk memudahkan pecah pola. Kemudian garis lingkar kerung lengan, lingkar siku. Ini harus tetap ada. Jangan lupa beri identitas juga ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah karena tadi itu terdapat potongan ya pada bagian siku, maka dipotong menjadi dua bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Dipotongnya tepat pada lingkar siku ya. Diperhatikan. Dibagi menjadi dua, dipotong pada garis lingkar siku. Selanjutnya, mengembangkan pola lengan bagian bawah. Prinsipnya hampir sama ya, seperti membuat celana cutbre yang kemarin itu, kan mengembang di bagian bawahnya. Dibagi menjadi 6 bagian sama besar. 6 bagian sama besar. Kemudian dikembangkan dengan jarak tiap potongan adalah 7 cm. Atau kalau misalkan ingin mengembang lagi boleh, bisa 10 cm juga boleh. Tergantung selera dari si pemakai ya. Tapi di sini Bula tetapkan 7 cm. Oke? Kemudian buat lingkar bawah lengan. Jangan khawatir jika kalian saat mengembangkan kertas doslah ya, garis memotong dari kertas doslah tersebut. Jadi tidak perlu takut. Pokoknya garisnya harus dibuat sebaik mungkin dengan bentuk yang sebaik mungkin. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Melalui pecah pola lengan, bisa dipahami anak-anak? Bisa? Atau masih ada yang bingung? Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Ada yang masih bingung? Dari pecah pola lengan, gamis? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, Bola lanjutkan ya. Halo? Iya, Bu. Halo, Nana? Oke, Bola lanjutkan ya. Iya, Bu Ula. Oke. Nah, ini merupakan hasil pecah pola lengan gamis maksud Ula adalah seperti ini. Kutip hasil pecah pola lengan bagian bawah gamis menggunakan kertas doslah merah. Jangan lupa beri identitas, tebali garis pola dengan pensil merah biru dan garis bantu berwarna hitam putus-putus. Ya, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat pola kera tegak. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat garis horizontal. Sepanjang setengah lingkar leher dibagi 2. Tadi lingkar lehernya adalah 36 cm ya, dibagi 2 menjadi 18 cm. Kemudian beri identitas AB. Selanjutnya, dari titik B naik 2 cm. Beri identitas B1. Dan untuk langkah selanjutnya adalah hubungkan titik A dan B1. Kemudian buat garis lengkung. Dari titik A naik 3 cm, kemudian beri identitas A1. Kemudian langkah selanjutnya adalah dari titik B1
dibuat garis tegak lurus ke atas sebesar 3 cm, kemudian beri identitas B2. Kemudian hubungkan titik A1 dan B2, buat garis lengkung. Untuk manual, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat persegi terlebih dahulu ya, persegi panjang terlebih dahulu dengan ukuran setengah lingkar leher untuk panjang dan tinggi atau lebarnya adalah 3 cm. Kemudian turunkan 1 cm. Kemudian untuk selanjutnya adalah prinsipnya sama. Dari sini bisa dipahami ya, secara digital dan manual. Halo anak-anak, masih semangat? Bisa, Bu. Iya, Bu, masih semangat. Bisa, Bu. Bola minta tolong on-kan kameranya, Nak. Biar Bola tahu ini. Wajah cantiknya pagi ini gimana. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah mengutip hasil akhir pola kera tegak pada kertas dusla. Nah, untuk menentukan garis merah dan garis biru adalah seperti ini ya. Dan untuk garis A1 dan A ini merupakan garis lipatan. Perlu diperhatikan bentuk garisnya. Strip, titik, strip. Untuk garis lipatan. Kemudian ini hasil akhir pecah pola kera. Dan hasil ciplakan dari pecah pola kera tegak. Nah, dari materi yang sudah disampaikan Bu Ula tadi, masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan sebelum Bu Ula memberikan kuis kepada kalian? Bu Ula minta on-kan kamera ya. Minta tolong sekali on-kan kameranya. Halo. Halo? Iya, Bu. Bu Ula minta tolong on-kan kamera kalian. Nah, terima kasih. Gini kan lebih enak lihatnya. Tuh. Dari penjelasan materi Bu Ula tadi, ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak usah takut kalau misalkan masih bingung, tanyakan saja. Ada yang masih bingung? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Jadi Bu Ula langsung lanjut ke kuis ya? Iya, Bu Ula. Oke, siap. Di sini Bu Ula akan sedikit bermain sih dengan kalian. Bu Ula akan menge-share link ya di grup. Nanti kalian tinggal klik saja. Bu Ula membuat kuisnya melalui media kuisis. Oke? Jadi Bu Ula akan tahu siapa saja yang ikut kuis di situ. Oke. Bentar Bu Ula kirim dulu ya. Apakah sudah bisa dilihat melalui WA Group? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, silakan masuk, Nak. Sekarang? Iya, sekarang. Masih ada 2 orang yang bergabung, silakan. 4 orang. Bu Ula akan memulai setelah semuanya masuk ya.
Oke, masih 13 orang yang bergabung. 14 orang. 15. 17 orang. 18, 19 orang. 20 orang. Ada yang belum bergabung? Ada yang belum bergabung? Di sini ada 29. Dikurangi berapa ini? 6. Sekitar 23 orang ya? Kurang 2 orang lagi. Siapa yang belum bergabung? Bu, Ya, ini dipencet mulai dulu atau tunggu jangan dari dulu? Bula nanti bareng. Oke? Oh iya, ya. Oke? Ya. Kasih Bu. Iya, Vio, sama-sama. Sudah masuk semua, Nak? Sudah Wih, Bu. sudah ada yang masuk. Oke, 22 orang. Oke. Untuk 10 orang peringkat atas akan mendapat nilai plus dari Bu Ula untuk nilai kuisnya. Oke, di sini kita akan skip. Dari sini paham ya? Paham Bu. Ula mulai. 1, 2, 3. Cek tidur Pak Bio. Anak kuis.
Tinggal satu orang lagi yang belum. Tinggal satu orang lagi yang belum. Oke. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Selamat untuk Gaida Kaisa Nur Adinda, Astrid Anggoro, Anissa Cikal Ramadhani, Priska Eka Variana, Veronica Kartika, Kailila Rizkina, Revalina Azahra, Kidung Kinanti, Fiona Indra Margaret, Dewi Rahmawati, dan Indrayani Puspitasari. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, dari kegiatan pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, gamis itu apa? Ada yang masih ingat pengertian gamis itu apa? Gamis itu busana yang menutupi hampir seluruh badan, mulai dari leher hingga mata kaki, yang itu. Iya, tidak apa-apa. Yang apa? Supaya bagian-bagian tubuh yang mulai dari leher sampai mata kaki tidak terlihat. Bagus dengan sekali, Vero. kelonggaran. Ya, bagus. Bajunya. Yang kedua, macam-macam gamis itu sendiri tadi apa aja yang pertama? Gamis? Gamis raffle. Gamis raffle. Bagus. Yang kedua? Bagus. Gamis busui. Tiga? Bagus. Yang keempat? Kancing. Bul kancing. Yang kelima? Gamis peplem. Bagus. Yang keenam? Gamis ikat. Bagus. Yang ketujuh? Gamis layer. Gamis layer. Bagus. Terus? Gamis cape. Bagus. Perbedaan antara gamis dengan gaun. Yang pertama, dari desainnya. Ayo. Kalau gamis kebanyakan longgar. Kalau gaun biasanya desainnya membentuk tubuh. Bagus. Yang kedua, yang siapa pemakainya? Kalau gamis itu dipakai oleh orang Islam pada saat acara-acara keagamaan. Kalau gaun biasanya dipakai pesta. Dan kalau gamis itu lebih spesifik gitu, Bu. Bagus. Selanjutnya? Udah, Bu, nggak hafal. Selanjutnya yang ketiga apa? Apa tadi yang ketiga? Dilihat dari acaranya. Bagus. Kemudian yang keempat, pecah pola. Langkah yang pertama, menyiapkan, bersiap. Alat dan bahan. Yang kedua, menganalisis desain gamis. Bagus. Yang ketiga, menyiapkan ukuran. Bagus. Yang keempat, membuat pola dasar. Pola badan. Pola dasar apa? Badan bagian depan. Badan, kemudian pola dasar. Lengan. Kemudian melakukan. Selanjutnya apa langkahnya? Setelah membuat pola dasar badan dan lengan. Membuat pola badan gamis bagian belakang. Bagus. Kemudian Dijiplak dengan kertas dorsal. ya, bagus. Kemudian membuat pola apa lagi yang terakhir? Pola bagian depan. Kerah, bagus. Tadi kerah dari gamis namanya kerah apa? Kerah Bagus sekali. Terima kasih sudah memperhatikan selama bulan menyampaikan materi ya tadi.
Nah, dari materi yang tadi sudah Bu Ula sampaikan, ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Tidak. Nah, untuk yang lainnya, Bu Ula minta tolong on-kan kamera ya, Nak ya. Farah, Kailila, Jessie, Hidung, Kiki, Reva, Dewi, Vero. Oke. Untuk selanjutnya, Bu Ula. Oke. Untuk selanjutnya, Bu Ula akan mengirimkan Bunda minta Bu Ula minta tolong untuk Indrayani untuk meng-off-kan speakernya dulu ya, Nak. Oh iya. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, Bu Ula akan mengirimkan LK pembuatan pola gamis pada grup. Dan selain LK, Bu Ula akan mengirimkan angket LS. Nah, Bu Ula minta tolong untuk mengisi angket LS juga dan kirimkan secara jabri kepada Bu Ula ya. Kemarin ada yang masih belum mengumpulkan kemarin, yang LS yang pertama. Dan untuk LK seperti biasa ya, pengumpulannya adalah 3 hari setelah pembelajaran hari ini berlangsung. Jadi paling lambat Bu Ula tunggu hari Jumat pukul 23.59. Bu Ula harap kalian bisa mengumpulkan sebelum deadline yang Ibu tentukan ataupun tepat waktu pada saat hari Jumat tersebut. Oke? Biar nilainya kalian bagus-bagus. Jadi Bu Ula harap kalian mampu mengerjakan secara maksimal untuk LK kali ini. Oke? Oke. Nah, ya Bu Ula minta tolong kepada yang belum menyalakan kamera. Dewi, Kailila, Alisa, Kiki, sebelum Bu Ula tutup pembelajaran daring kali ini, Bu Ula ingin sedikit ingin mendokumentasikan dari pembelajaran pada hari ini. Biasanya sudah nyala, Bu. Oh, sudah nyala. Oh, jaringannya berarti ya. Najwa Aulia. Soalnya di Bu Ula masih belum keluar. Najwa. Ya, tadi terputus, Bu. Ya, tidak apa-apa. Oke. Teman-teman observer, minta tolong on-kan kamera. Bu Salma, Bu Mayang, Bu Nikma, Bu Amel. Kiki. Oke. Bu Salma, Bu Nikma. Oke. Bu Ula ambil gambar sekarang ya. 1, 2, senyum. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, mumpung sekarang masih Bu Ula bisa ketemu kalian ya, Bu Ula mohon pamit karena hari ini Bu Ula terakhir mengajar di SMK 3 sebagai guru KPL. Terima kasih atas kerjasama kalian selama ini. Jika sama Bu. Ya, jika ketemu Bu Ula di jalan atau menjadi teman Bu Ula di IG, silakan untuk menyapa Bu Ula. Insya Allah Bu Ula nggak lupa kok. Oke? Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Untuk LK-nya, lanjut konsultasi ke WhatsApp grup ya. Jika mengalami kesulitan, jika mengalami kesulitan, tidak usah sungkan untuk bertanya melalui WA grup. Bu Ula akan melayani. Gunakan waktu sisa pembelajaran ini semaksimal mungkin untuk berkonsultasi. Oke? Oke. Untuk itu, Bu Ula akan menutup kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, anak-anak. Bu Ula minta tolong keaktifan kalian di grup ya setelah ini. Oke? Ya, terima kasih banyak. Dan Bu Ula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Sri, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama.